Udah di record? Oke. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Dari Mahatma Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amar Makruf selaku vokal point inti muda dari Provinsi Riau yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya, yang terhormat kepada Dewan Juri, ada 3 orang. Yang pertama dari Kak Bella. Silakan Kak Bella, ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Halo semuanya, apa kabar? Baik Kak. Mungkin apa ya? Karena kita udah banyak ini waktu ya, udah molor juga. Mungkin kata-kata dari aku semangat ya buat yang ikut lomba dan pasti udah siap-siap dong. Udah belajar atau nggak belajar karena ini materinya udah kayak aduh kecil gitu buat kalian semua. Good luck ya. Oke, thank you Kak. Terus ada Kak Turip. Silakan Kak Turip. Kak Turip kemana nih? Ada. Halo, ada nggak? Halo Kak, ada. Iya, ya aku rada ini. Halo untuk semuanya. Uh, Selamat berkompetisi. Oke, makasih Kak Turip. Terus ada Kak Asfian nih. Silakan Kak Asfian. Halo Kak Asfian. Suaraku kedengeran nggak? Oh, dengar Kak. Ya sinyal aku jelek. Ya udah gitu aja. Semangat semuanya. Jangan cari di Google, jangan contek karena semuanya pasti cerdas dan cermat. Terima kasih. Apaan sih gue? Oke, terima kasih Kak Asfian. Dan itu dia Dewan Juri kita. 3 orang, ada Kak Bella, Kak Turit, dan Kak Asfian. Oke, kemudian perlu nggak nih perkenalan pesertanya Kak Andri? Boleh perwakilan aja. Perwakilan aja ya. Dari inti muda Jabar, silahkan. Gimana? Perkenalan aja. Namanya juga gitu. Ya, perkenalan ya. Perkenalan. Perkenalkan, kita dari Inti Muda Jawa Barat. Di sini ada aku Riki, Asep sama Deva yang bakalan ikutan cerdas terbang. Dipaksa Andri. Oke. Kemudian Sulawesi Selatan, silahkan. Halo, selamat siang teman-teman. Ya, siang. Kami dari Sulawesi Selatan, saya Ean. Ini siapa? Zain. Perkenalkan saya Heri Mukminin Desa Pagi. Oke, thank you. Kemudian dari Sumatera Utara, silahkan Kak Perdi. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari tim juara dari Sumatera Utara. Ada Ferdi, ada Lala, dan ada Kak Unga. Terima kasih. Oke. Kemudian Jawa Timur, silahkan. Perkenalkan, kami dari Inti Muda Jawa Timur. Ada Troy Sivan, Syahrini, dan Rizky Nazar. Nggak ada Ian, Selfie, sama Anas. Terima kasih. Oke, terakhir dari Riau, silahkan. Halo, dari Riau, silahkan. Dari Riau, Urai yang tengah Urai, yang kiri ini Grace, yang samping ini Bang Adam. Oke, thank you. Udah perkenalan semua nih ya. Jadi udah saling sama kenal gitu. Kita langsung aja ya ke acaranya. Sebelumnya penjelasan acaranya dulu. Mekanismenya teman-teman udah pada tahu, cuman kita ulangi lagi. Untuk
soal atau materinya kan tadi ada 8 tuh. Yang pertama ada HIV atau AIDS, di mana itu soalnya masih kategori yang mudah, IMS mudah, nabza, harm reduction sama ARV, sugesti itu termasuk tingkat yang sulit. Terus ada organisasi inti muda yang mudah, pengetahuan umum juga mudah. Terus untuk mekanismenya, babak 1 itu ada 2, maksudnya babak penyisihan itu ada 2 babak lagi di dalamnya. Di mana babak pertamanya itu ada 10 soal rebutan yang bersifat objektif atau ABCD yang nanti akan dijawab tinggal milih A, B, C, D-nya aja gitu. Terus di babak keduanya ada soal esai yang nanti harus dijawab baik berupa angka ataupun kalimat ataupun kata. Oke, teman-teman paham? Terus nanti kita break dulu, lanjut ke 3 besar peserta yang akan memasuki babak final, di mana di babak final nanti akan ada 2 babak lagi. Yang pertama babak 5 pertanyaan wajib yang harus dijawab oleh ketiga tim regu. Dan ada 1 babak pertanyaan rebutan, ada 10 soal untuk nilai benar atau salahnya nanti dibacakan ketika acara sudah berlangsung. Oke, kita langsung aja ya. Masuk ke babak penyisihan, 10 soal rebutan objektif, di mana susunan soalnya 4 soal mudah, 4 soal normal atau standar, dan 2 soal susah. Siap-siap ya semuanya? Izin Bang Amar. Berarti Iya. ini pakai raise hand ya? Iya, pakai raise hand. Nanti dipantau sama Kak Andre sama admin dari Inti Muda Indonesia. Oke, Bang. Oke. Mungkin boleh dites dulu Kak responnya Amar. ya. Boleh. Kita tes sama-sama dulu ya. Nanti raise hand pertama dia selalu ada di urutan pertama. Misalnya nih, sebutkan kepanjangan dari HIV. A. Bentar. Pokoknya gitu deh. Raise hand tuh misalnya kan. Nanti bakal muncul di urutan pertama yang paling cepat. Oke? Dan misalnya nih soal belum selesai dibaca dia udah raise hand. Itu tanggung jawab timnya ya. Harus mempertanggungjawabkan jawabannya masing-masing. Langsung mulai aja ya Kak Andri. Ya, Sulawesi Selatan mohon diturunkan dulu tangannya. Oke, udah. Sebentar. Kita masuk ke Kak Amar, sorry sebentar. Untuk Sulawesi sama Sumut boleh agak geser pesertanya biar agak kelihatan. Oh boleh. Atau mungkin kameranya agak ke depan. Ya. Oke. Tapi ada yang standby buat pencet itunya. Oke, udah. Oh oke. Oh ya, satu peraturannya lagi. Aku boleh harus sedikit kasih informasi. Kami ada kendala di speakernya laptop. Jadi kami menggunakan 2 device. Ini untuk pendengaran dari suara dari laptop. Nah, pada saat kami ngomong, kami bisa pakai laptop yang ini untuk berbicara. Boleh? Dua device. Asal aman ya Kak jaringannya? Asal jangan dipegang cukup di sini. Iya, tapi pada saat kami mau ngomong ini suaranya kami matikan. Betul. Yang paling penting jangan terdistract dengan handphone. Sebagai alat bantu boleh, tapi jangan digunakan saat pertandingan dimulai. Oke. Dan semua peserta hanya boleh unmute di saat Amar mengizinkan sebagai moderator. Seperti itu. Bang Andri tolong dilihat ya yang raise hand-nya. Boleh. Oke, silahkan Amar dimulai. Kita mulai aja langsung. Peraturannya udah tahu ya teman-teman, kalau ada gerakan mencurigakan, panitia berhak ngasih peringatan. Peringatannya cuma ada 2. Yang pertama, peringatan pertama itu masih ada boleh mengikuti, tapi ketika peringatan kedua diberikan, itu langsung didiskualifikasi. Oke, babak penyisihan.
10 soal rebutan objektif. Soal pertama dengan nilai poin benar 100, salah atau tidak dijawab nilainya 0. Jika dilemparkan dan dijawab oleh tim kedua nilainya 50, dan jika salah nilainya minus 50. Maaf tadi penjawab pertama nilainya minus 50 ya. Jadi jika benar 100, salah minus 50, dan jika dilemparkan plus 50 dan minus 50. Soal pertama dari materi HIV AIDS. Tingkatan soal normal. Soal yang dibacakan 2 kali ya. Orang dengan HIV stadium 4 akan merasakan batuk kering, sesak yang progresif, demam, dan kelelahan berat. Keadaan ini disebut dengan A. Pneumonia pneumoniaritis, B. Pneumonia pneumocystis, C. Pneumonia pneumokolagenitis, D. Pneumonia pneumogelatin. Kali lagi, soal pertama, orang dengan HIV stadium 4 akan merasakan batuk kering, sesak yang progresif, demam, dan kelelahan berat. Keadaan ini disebut dengan A. Pneumonia pneumoniaritis, B. Pneumonia pneumocystis, C. Pneumonia pneumokolagenitis, dan D. Pneumonia pneumogelatin. Silakan dari Sulawesi Selatan. Kami memilih pilihan A, pneumonia pneumoniaritis. Baik, jawabannya saya kunci dan jawabannya salah. Ada tim yang ingin menjawab lagi? Tidak. Jika tidak, soal hangus. Kita lanjutkan ke soal kedua. Oh, ada. Silakan dari Sumatera Utara. Riau terlebih dahulu. Riau dulu. Oh, Riau. Silakan Riau. Poinnya 50 ya. Bismillah B. B. Jawabannya benar. 50 untuk Riau. Pneumonia pneumocystis. Soal kedua. Dengan materi pengetahuan umum. Tingkat kesulitannya mudah. Didengar baik-baik. Nama pencipta aplikasi Facebook adalah A. Mark Zuckerberg. Silakan dari Sumut. Dibaca dulu. Oh, Mark oke. Zuckerberg A. Yakin? Yakin. Oke, jawabannya benar. Semua peserta tolong turunkan dulu tangannya. Tangannya diturunkan ya. Lanjut ke soal ketiga. Dengan materi IMS. Dengar ya teman-teman baik-baik. Salah satu infeksi menular seksual yang menyebabkan kutil di berbagai bagian tubuh disebut A. PVH, B. PHIV, C. VHD, D. HPV. Silahkan yang mana Bang Andri? Di Sulawesi Selatan. Silahkan Sulawesi Selatan. Bentar. Tidak. 5 detik. Jawabannya HPV, Human Papillomavirus. Oke, jawabannya saya kunci dan jawabannya benar. Lanjut ke soal nomor 4. Apa kepanjangan inti muda? Tolong Sulawesi Selatan turunkan dulu tangannya. Kenapa tadi benar? Ya, tadi benar. Soal nomor 4. Apa kepanjangan inti muda? A. Innovation Network to create involvement of young K population. B. Instructive Network to create involvement of young K population. C. Internet Network to create involvement of young K productivity. D. Instructive Network
to create intimidation of young K population. Siapa Bang Andri? Sumut. Silahkan Sumut. B. Insecure. B. Instructive nature to create involvement of young K population. Yakin? Yakin. Oke, jawabannya saya kunci. Jawabannya benar. Soal kelima. Dengan materi nabza, tingkat soal hard atau susah. Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. B. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2010. C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Atau D. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Siapa Bang Andri? Riau. Silahkan Riau. 35 tahun 2009. Ya, jawabannya benar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, tingkat kesulitannya mudah. Dengar baik-baik. Rumah belah bubung adalah rumah adat dari provinsi A. Nusa Tenggara Barat, B. Aceh, C. Palembang, D. Kepulauan Riau. Sekali lagi. Oh, silahkan Bang Andri. Jabar. Silahkan Jawa Barat. A. Jawabannya A, saya kunci. Nusa Tenggara Barat, jawabannya salah. Ada tim yang ingin menjawab? Pardi. Sumut. Sumut. E. C. Ya. Palembang. Jawabannya salah. Soal hangus. Jawaban yang benar adalah Kepulauan Riau. Lanjut ke soal nomor 7. Tingkat kesulitan mudah. Didengar baik-baik. Maskulin dan feminim termasuk dalam pembahasan poin sugesti yang A. GI, B. E, C, SO, dan D, SC. Silakan Bang Andri. Jatim. Jawa Timur. A. Expression. Expression B. Benar. Soal nomor 8, materi HIV/AIDS. Tingkat kesulitan standar atau normal. Didengar baik-baik. Kasus pertama ditemukan HIV atau AIDS di Indonesia terdapat di A. Jakarta 1978, B. Jakarta 1987, C. Bali 1987, atau D. Bali 1978. Silahkan Kak Andri. Sulsel. Bali 1987. Jawabannya benar. Soal nomor 9. Materi pengetahuan umum dan tingkat kesulitannya standar. Dengarkan baik-baik. 27 ditambah 22 ditambah akar 1 sama dengan A. 50, B. 40, C. 30, dan D. 1. Silakan Kak Andri. Sumut. Silakan. C. C. 30, jawabannya salah. Sulsel. Silakan. Bisa diulang pilihan gandanya? 2, Tidak bisa. 3. Skip. 50. Soal hangus karena udah lewat 5 detik. Lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 10. Pak instruksi boleh Tolong nggak? tangannya, Semua lower hand apa? dulu. Semua lower hand dulu. Kak boleh instruksi nggak ketika kan ada apa pertanyaan gitu, pertambahan kita boleh nggak pakai kertas Kak? Karena kan itu kan kalau kita pakai otak. Iya, harusnya Ya terus diomongin Kak itu salah penambahan.
Kalau Biasanya matematika itu soal paling mudah, apa? Kak. Oke. Ya biasanya kalau semua cerdas emang nggak pakai kalkulator kok kalau matematika. Iya, seharusnya harus ada kertas Kak. Kita biar Iya. Oke, semua mohon tenang. Kita lanjut pertanyaannya ke pertanyaan berikutnya. Silakan Ahmad. Soal nomor 10. ARV merupakan jenis obat abakavir yang disebut juga A. Vilagen, B. Androgen, C. Zilamen, atau D. Ziagen. Silahkan Kak Andri. Jabar. Silahkan Jawa Barat. A. A. Vilagen, jawabannya salah. Turunkan dulu tangannya. Jabar, lanjut ke Riau. Jabar. Riau, silakan Riau. Zilamen. Zilamen, jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah Ziagen. Oke. Turun tangannya. Semuanya turun. Kita lanjut ke 10 soal rebutan jawabannya esai. Dengan pembagian soal 4 mudah, 4 standar, dan 2 soal susah. Jawaban benar ditambah 100 jika salah atau tidak menjawab 0 jika dilemparkan ke tim lain dengan tambahan nilai 100, dan jika salah atau tidak menjawab jawabannya 0. Soal pertama dari materi HIV/AIDS dengan tingkat soal standar. Luc Montagnier adalah seorang ilmuwan yang menemukan virus HIV pertama kali di dunia yang berasal dari negara. Sekali lagi. Oh, sudah. Silakan Kak Andri. Jabar. Silakan Jabar. Prancis. Prancis. Benar. Soal kedua. Poin pengetahuan umum. Dengan tingkat soal mudah. Kota Malang dijuluki juga dengan kota. Silakan Kak Andri. Jawa Timur. Silakan 5 detik. 1. Pendidikan. Salah. Sumut. Silakan Kak Andri. Sumut. Maaf ya, matanya tolong dijaga. Batu Kak, Batu. Batu. Jawabannya salah. Yang benar adalah kota apel. Lanjut ke soal nomor 3. Siapa nama Koordinator Nasional Inti Muda Indonesia? Silakan Kak Andri. Sulawesi Selatan. Sepi Maulana Ardiansyah atau dipanggil Kak Davi. Oke, jawabannya benar. Boleh diulangi lagi? Silakan diulangi. Sepi Maulana Ardiansyah atau bisa dipanggil Kak Davi. Betul. Betul. Soal nomor 4. Materi pengetahuan umum tingkat kesulitannya mudah. Silakan didengar baik-baik. Sebutan dewa kematian dalam cerita rakyat Jepang adalah. Silahkan Jawa Timur. Shikigami. Ulangi. Shikigami. Salah. Ada yang ingin menjawab tim lain? Kak, boleh ulang ininya? Pertanyaan. Boleh Kak Andri. Boleh. Sebutan dewa kematian dalam cerita rakyat Jepang adalah. Tidak ada. Oke, soalnya hangus. Riau. Oh, Riau, silahkan. Oke, karena tidak ada. Shinigami. Jawabannya benar. Lanjut ke soal nomor. Kak, permisi. Tadi saya jawab Shikigami juga. Halo. Shikigami kan? Shinigami Bang, bukan Shikigami. Oke.
Lanjut ke soal nomor 5. Tentang harm reduction dan tingkat kesulitannya susah. Layanan alat suntik steril di Indonesia disebut. Sumut. Silahkan. LAS. Mohon dieja. LASS. Jawabannya benar. Soal nomor 6. Soal matematika dan tingkat kesulitannya mudah. Akar 5. Sebentar. Iya. Boleh izin minta kertas cakaran sebentar. Boleh diulang? Nggak boleh Kak, nggak boleh. Kita nggak bisa hitung-hitung lewat kertas. Oh, Karena ini mudah banget. Ini perhitungan dasar. Sudah? Soalnya akar 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 5 sama dengan, silahkan, Jawa Timur. 5. Benar. Soal ke-7 tentang HIV/AIDS dan tingkat kesulitannya mudah. Apa sebutan dari penyakit yang tidak menimbulkan gejala atau tanda terserangnya? Silahkan, Sumatera Utara. Asomatik. Asomatik, jawaban saya kunci. Jawabannya salah. Silahkan tim lain. Jabar. 1, 2. HIV. Salah. Ya. Jawaban yang benar adalah asimptomatik. Soal ke-8 tentang HIV/AIDS. Tingkat kesulitannya standar. Apa nama sel yang diserang dan dihancurkan oleh virus HIV di dalam tubuh manusia? Silakan Kak Andri. LCD4 atau disebut dengan CD4. CD4. Benar. Soal ke-9. Ekspresi yang memiliki tampilan luar maskulin dan feminim sekaligus atau berganti-ganti sesuai suasana hatinya disebut. Silakan Kandri. Androgini. Androgini. Jawabannya benar. Soal ke-10 tentang ARV dan tingkat kesulitannya susah. Perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi ARV di Indonesia adalah. Silahkan, Sumatera Utara. Bio Farma. Jawabannya salah. Ada tim lain yang ingin menjawab? Hangus. Hangus. Jawaban yang benar adalah PT Samparindo Retroviral Indonesia. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kita break dulu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat tim-tim kita. Hebat. Jabar, hoi. Enggak. Semangat semua. Fisik. Kak, mau nanya, itu kan ada tulisan di chat itu, by the way kota apel itu adalah kota batu katanya. Itu gimana Kak? Iya. Dalam berbagai riset yang sudah saya pelajari, itu di kawasan Batu Malang. Mungkin kalau untuk ininya terkenal apel untuk buahnya. Iya, apel, tapi itu beneran di kota Batu Malang, di mana perkebunan apel semakin banyak sejak tahun 950-an. Di tahun 2004 saja, panen apel hijau di Batu Malang bisa mencapai 46.000 ton dari 2 juta pohon apel. Jadi, kita jemputnya kota apel, bukan kota batu. Paham? Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih Amar sudah membantu babak penyisian ini. Nanti kita akan break
5 menit perhitungan dulu. untuk perhitungan poinnya. Untuk 3 poin terbaik akan lanjut ke babak final, dan untuk 2 poin terendah akan gugur di babak penyisihan ini. Sementara itu kita tunggu 5 menit ke depan ya, dan kita bisa hentikan perekamannya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di babak final 5 menit ke depan. Semangat. Mana nih DJ setelah lagu lah DJ? Gue jadi DJ-nya. Andri nggak ada video gitu, 10 menit deh. Breaknya sampai jam berapa kok? 10 menit. Hai sahabat Karisma, 13.30. gimana kabarnya? Selalu jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang kecanduan dan dampaknya. Semoga bermanfaat ya sahabat. Kisah ini menceritakan seorang laki-laki yang bekerja pada sebuah perusahaan. Pekerjaannya cukup baik, kinerjanya pun juga dipuji oleh rekan-rekan kerjanya. Dan laki-laki ini cukup pandai bergaul dan memiliki banyak teman. Hingga suatu hari, laki-laki itu termenung memikirkan masalah dalam kehidupannya. Seperti target pekerjaan, juga rasa jenuh dan bosan akan rutinitasnya. Tanpa sengaja, laki-laki itu pun bertemu dengan teman lamanya. Mereka mengobrol, bercerita tentang masa lalunya. Tanpa diduga-duga, laki-laki itu pun ditawari narkoba oleh temannya. Awalnya, laki-laki itu takut dan ragu. Tetapi, karena ingin membunuh rasa bosan dan jenuhnya, laki-laki itu pun akhirnya mau menerima tawaran narkobanya. Sampai di rumah, laki-laki tersebut memakai narkoba yang dikasih temannya. Tanpa terasa, laki-laki itu pun terus-menerus menggunakan narkoba. Tanpa kenal waktu, hingga laki-laki tersebut semakin kecanduan. Karena kecanduan sifatnya progresif, sehingga dosisnya semakin meningkat. Sehingga laki-laki tersebut menghabiskan uang pribadinya. Karena meningkat pemakaiannya sehingga uang pribadi saja tak pernah cukup, maka laki-laki itu pun mulai menjual barang-barang seperti HP, laptop, motor. Dan laki-laki tersebut juga kehilangan sahabat, keluarga, dan sosial di sekitarnya. Bahkan sampai laki-laki itu dijauhi oleh teman kantornya. Rasa putus asa pun muncul. Laki-laki tersebut bingung harus bagaimana. Akhirnya, laki-laki itu mencari informasi tentang rehabilitasi melalui internet. Laki-laki tersebut mendapatkan informasi tentang rumah pulih bernama Karisma. Laki-laki itu akhirnya bertanya banyak di media sosialnya, rumah pulih Karisma tentang kecanduan nafsa. Yang akhirnya, laki-laki diarahkan untuk datang ke rumah pulih Karisma secara langsung. Perasaan putus asa laki-laki tersebut menjadi hilang dan menjadi sedikit tenang setelah mendapatkan informasi terkait nafza. Akhirnya, laki-laki itu datang ke rumah pulih Karisma dan laki-laki tersebut diterima oleh staf Karisma dengan baik. Yang pada akhirnya, si laki-laki itu memutuskan menjalani rehabilitasi di rumah pulih Karisma. Jika informasi ini bermanfaat untuk sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Hai sahabat Karisma, gimana kabarnya? Selalu jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang kecanduan dan dampaknya. Semoga bermanfaat ya sahabat. Kisah ini menceritakan seorang laki-laki yang bekerja pada sebuah perusahaan. Pekerjaannya cukup baik, kinerjanya pun juga dipuji oleh rekan-rekan kerjanya. Dan laki-laki ini cukup pandai bergaul dan memiliki banyak teman. Hingga suatu hari, laki-laki itu termenung memikirkan masalah dalam kehidupannya. Seperti target pekerjaan, juga rasa jenuh dan bosan akan rutinitasnya. Tanpa sengaja, laki-laki itu pun bertemu dengan teman lamanya. Mereka mengobrol, bercerita tentang masa lalunya. Tanpa diduga-duga, laki-laki itu pun ditawari narkoba oleh temannya. Awalnya,
laki-laki itu takut dan ragu. Tetapi, karena ingin membunuh rasa bosan dan jenuhnya, laki-laki itu pun akhirnya mau menerima tawaran narkobanya. Sampai di rumah, laki-laki tersebut memakai narkoba yang dikasih temannya. Tanpa terasa, laki-laki itu pun terus-menerus menggunakan narkoba. Tanpa kenal waktu, hingga laki-laki tersebut semakin kecanduan. Karena kecanduan sifatnya progresif, sehingga dosisnya semakin meningkat. Sehingga laki-laki tersebut menghabiskan uang pribadinya. Karena meningkat pemakaiannya, sehingga uang pribadi saja tak pernah cukup, maka laki-laki itu pun mulai menjual barang-barang seperti HP, laptop, motor. Dan laki-laki tersebut juga kehilangan sahabat, keluarga, dan sosial di sekitarnya. Bahkan sampai laki-laki itu dijauhi oleh teman kantornya. Rasa putus asa pun muncul. Laki-laki tersebut bingung harus bagaimana. Akhirnya, laki-laki itu mencari informasi tentang rehabilitasi melalui internet. Laki-laki tersebut mendapatkan informasi tentang rumah pulih bernama Karisma. Laki-laki itu akhirnya bertanya banyak di media sosialnya, rumah pulih Karisma tentang kecanduan nafsa. Yang akhirnya, laki-laki diarahkan untuk datang ke rumah pulih Karisma secara langsung. Perasaan putus asa laki-laki tersebut menjadi hilang dan menjadi sedikit tenang setelah mendapatkan informasi terkait nafsa. Akhirnya, laki-laki itu datang ke rumah pulih Karisma dan laki-laki tersebut diterima oleh staf Karisma dengan baik. Yang pada akhirnya, si laki-laki itu memutuskan menjalani rehabilitasi di rumah pulih Karisma. Jika informasi ini bermanfaat untuk sahabat, jangan lupa like, komen, and subscribe. Terima kasih. Oke, Amar, sudah bisa kita mulai lagi? Halo Amar. Oke, karena mungkin Amar lagi moderatornya sedang ada urusan dulu, saya backup dulu ya. Oke, teman-teman. Kita sudah mendapatkan penilaian, bukan penilaian ya, jumlah poin yang diraih oleh teman-teman. Teman-teman semuanya keren, boleh minta aplausnya dulu, semuanya keren. Wow, 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 wow. Pokoknya mah ya calon profesor semua ini mah. Tapi by the way, ada untuk menentukan 3 peserta yang lanjut ke babak final, ada 2 tim dengan nilai poin yang sama, yaitu grup Jawa Timur dan juga grup Sulawesi Selatan. Ya, untuk yang lainnya nanti saya umumin ya. Cuma Pak Andri suaranya kecil. Oh, suara saya kecil. Iya, Sorry. Sekarang gimana? Suaranya udah gede atau masih toko, kecil? Kak, ada toko. Udah cukup ya? Cukup gede ya? Oke. Nah, jadi jadi ada 2 grup yang akan memperebutkan tiket ke babak final, yaitu grup Jawa Timur dan juga grup Sulawesi Selatan untuk menempati posisi ketiga. Ya, ini akan diberikan soal tambahan. Siap untuk grup Sulawesi Selatan dan Jawa Timur? Berapa soal, Kak? Cuman 1 aja. Pengen banget banyak. Kak, kalau benar, Kalau benar langsung lanjut. Kalau salah karena dikurangi poin, maka karena ini pilihan ganda, apabila salah akan dilempar ke grup berikutnya, dan apabila jawabannya benar, grup berikutnya
maka grup berikutnya yang akan lolos. Oke, dengan Berarti sistem yang ikut ini Bang Sulsel ini sama hanya Sulsel Jatim. sama Jatim aja. Untuk duanya lagi nanti akan saya umumkan. Oke, karena ini 2 grup dengan nilai yang sama. Oke, yang lain mohon bersabar. Oke, untuk Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Saya mainin dulu musiknya dong biar tegang. Bentar ya. Oke, pertanyaannya. Ada Amar. Amar, silakan kasih satu pertanyaan. Silakan sama Amar aja. Amar, silakan kasih satu pertanyaan untuk Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Pertanyaan dengan pilihan ganda. Silakan Mar. Bentar ya. Buka filenya dulu. Atau boleh juga sama Dewan Juri ya, karena ini sifatnya ini rebutan aja Bang, yang esai aja. Oke, boleh. Silakan Amar. Berarti kalau salah nggak dikurangi ya kalau esai? Enggak. Soalnya ini pencarian tim yang bakal naik gitu. Oke, berarti kita ganti dengan metode pertanyaan esai ya, tidak jadi pilihan ganda. Berarti sistematika penilaiannya tidak dikurangi. Oke? Dan kalau nggak ada yang jawab, kita ganti soalnya. Ini khusus apa tadi Bang? Sulawesi Selatan sama Jawa Timur. Jawa Timur. Yang paling cepat ya. Yang tim lain tahan dulu karena ini untuk penilaian juri nih. Karena apa? Nilainya sama. Soalnya esai tentang ARV. Penemu obat ARV pertama kali di dunia adalah? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Ya udah, kita lanjut soal berikutnya. Kepanjangan dari IDU adalah? Silahkan. Silakan Jawa Timur. Kepanjangan dari IDU katanya. Atau mungkin saya bisa bantu, atau lebih familiar IDU. IDU. Tentang nabza. Apa kepanjangan dari IDU? Silakan Jawa Timur, lower hand. Silakan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Injeksi drugs user. Kurang tepat. Bisa diulangi? Injection drugs user. Kurang tepat. Jawa Timur mau menjawab? Enggak. Oke, kita ganti soal. Oke, ganti soal. Jawabannya injecting drug user. Kalau yang diinjeksi itu biasanya EAN, itu diinjeksi biasanya EAN. Kita ganti ya ke, nah ini. Silakan teman-teman dengerin baik-baik soalnya. Kode soal 2 berarti tentang IMS. HIV stadium 1 memiliki nama lain yang disebut A. Infeksi HIV asimptomatik, B. Infeksi HIV somatik, C. Infeksi AIDS, D. Infeksi HIV asomatik. Silahkan Sulawesi Selatan. A. Infeksi HIV asimptomatik. Ya, jawabannya benar. Berarti Sulawesi Selatan berhasil naik Selamat ke 3 besar. Sulawesi Selatan.
Nah, oke. Amar, kita umumkan siapa yang lanjut ke babak final berikutnya karena sudah ada satu nih yang sudah dapat semua nih. Udah ada satu yang kita dapat namanya yaitu Sulawesi Selatan. Dan 2 lagi yang lolos ke babak final adalah siapa hayo? Pertama, Sumatera Utara. Selamat. Dan yang satu lagi adalah Riau. Selamat. Perolehan poin dari setiap kelompok. Sumatera Utara Buat paling yang tinggi dengan belum- poin 350. Oh, oke, Bang. Riau poin tertinggi dengan 300, kedua dengan 300 dan Sulawesi Selatan juga 300. Oke, kalau begitu silahkan kita lanjut ke babak final untuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetap semangat dan stay tune di sini buat dukung kelompok yang lain. Oke. Oke. Bentar ya, Bang. Nah, dijelasin dulu sistematikanya. Amar ya. Baik. Teman-teman, 3 tim telah berhasil masuk ke babak final. Final di mana sistemnya sudah pada tahu semua kan. Di babak final ada 2 babak. Yang pertama babak 5 pertanyaan wajib. Jika jawabannya benar tambah 100. Jika jawabannya salah atau tidak dijawab poinnya 0 dan pertanyaan tidak bisa dilempar. Paham semua? Dan babak keduanya ada babak soal rebutan, di mana soalnya jika dijawab benar poinnya 100, jika dijawab salah dan tidak dijawab jawabannya min 50, dan jika dilemparkan ke tim lain. Oh, soalnya tidak bisa dilempar ya teman-teman. Berarti jika salah langsung soalnya hangus atau Saya tidak bantu dijawab. Ya? Oke, saya Ya, bantu silakan, Bang. untuk sistematika lomba di babak final. Jadi akan ada 2 sesi. Pertama adalah pertanyaan Izin wajib. Bang, kurang besar suaranya. Oke. Ada 2 sesi di babak final ini. Yang pertama adalah sesi pertanyaan wajib dan yang kedua adalah pertanyaan rebutan. Di pertanyaan wajib ini setiap tim akan diberikan 5 pertanyaan. Soalnya udah dapat dari Bang Andre. Dengan total poin yang akan diperoleh bila dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar, total poin yang akan didapatkan adalah 500. Dan tidak ada pengurangan poin dalam pertanyaan wajib ini. Ya, dan tidak juga bisa dilemparkan ke tim lain. Dan pada pertanyaan rebutan, sistematikanya akan dilakukan dengan sama seperti pilihan ganda. Jadi apabila yang menjawab pertama dapat menjawab dengan benar, poin diberikan dengan total poin 100. Dan kalau salah dikurangi 50, dan yang menjawab kedua kalau benar diberikan poin 50 dan kalau salah dikurangi poin 50. Bisa dipahami teman-teman ya? Dan kita mulai babak final ini. Semangat! Oke, tadi udah dijelasin ya. Berarti ada 3 tim, Riau, Sulawesi Selatan, sama Sumut. Kita mulai dari urutan pertama. Provinsi Riau. Silahkan didengar baik-baik soalnya. Soal pertama. Orang yang lahir dengan variasi karakteristik seks seperti kromosom, kelenjar kelamin, hormon, atau organ genitalia yang tidak pandan dengan definisi umum mengenai laki-laki atau perempuan disebut A. Extersex, B. Intersex, C. Bisex, dan D. Middlesex. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang lahir dengan variasi karakteristik seks seperti kromosom, kelenjar kelamin,
hormon atau organ genitalia yang tidak padan dengan definisi umum mengenai laki-laki atau perempuan disebut A. Intersex, B. Intersex, C. Bisex, dan D. Middlesex. Silakan. Ya kan Riau. 3 detik B. dari sekarang. Intersex. Jawabannya benar. Soal kedua. Tingkat kesulitannya susah. Metode tes HIV ada 2 yang dilakukan secara sukarela. Sebutkan 2 metode tersebut adalah, saya ulangi, metode tes HIV ada 2 yang dilakukan secara sukarela. Sebutkan 2 metode tersebut. Boleh saya sedikit tambahkan ya soalnya ya. Oh ya, silakan Bang. Metode tes HIV ada 2, yang salah satunya dilakukan secara sukarela. Sebutkan istilah 2 metode tes HIV tersebut. Tidak? Mau di skip aja? Skip? Oke. Oke, Jawabannya di skip. VCT dan PITC. Oke, Silakan. lanjut. Soal ketiga. Soalnya tentang Inti Muda Indonesia. Siapa nama Dewan Pengawas Wakil Ketua 1 Inti Muda Indonesia? Silahkan. Saya ulangi. Siapa nama Dewan Pengawas Wakil Ketua 1 Inti Muda Indonesia? Skip. Lanjut ke soal nomor 4. Sifilis disebabkan oleh bakteri A. HIV, B. Chlamydia trachomatis, C. Treponema pallidum, atau D. Trichomoniasis. Saya ulangi. Sifilis disebabkan oleh bakteri A. HIV, B. Chlamydia trachomatis, C. Treponema pallidum, D. Trichomoniasis. Silahkan. C. C. Treponema pallidum. Ya. Jawabannya benar. Alhamdulillah. Soal kelima tentang IMS. Gingivitis adalah istilah yang memiliki makna. Saya ulangi. Gingivitis adalah istilah yang memiliki makna. Gak mau dijawab? Jawabannya adalah radang gusi. Oke, itu dia dari Riau ya. Lanjut ke soal, bentar. Sumatera Utara dengan nomor urut 2. Dengarkan baik-baik soalnya. Burung cantik nan eksotis yang menjadi simbol dari daerah timur khususnya Irian Jaya adalah Cendrawasih. Jawabannya benar, cendrawasih. Nomor 2. Infeksi jamur di mulut disebut Candidiasis. Itu aja? Iya, candidiasis. Jawabannya kurang tepat. Gimana Bang Andri? Kita lempar ke depan juri. Silakan Dewan Juri, jawabannya kurang tepat. Ini mau dibenarkan atau? Candidiasis oral, berarti. Candidiasis oral. Candidiasis oral. Gimana Bang Andri? 2 kali jawab. Oke, jawabannya benar. Oke, jawabannya benar. Lanjut ke soal nomor 3. Ini soal tentang Inti Muda Indonesia. Bentar ya.
Ada 8 nilai-nilai yang wajib dipegang teguh oleh organisasi Inti Muda Indonesia. Nilai kerelawanan terdapat di posisi nomor 7. Jawabannya salah. Terdapat di posisi nomor 5. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Tentang pengetahuan umum. Siapa nama presiden pertama negara Amerika Serikat? A. Joe Biden, B. John Adams, C. Thomas Jefferson, D. George Washington. Saya ulangi sekali lagi. Iya, silahkan. George Washington. Jawabannya benar, George Washington. Soal terakhir. Orang yang tidak ingin mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, perempuan maupun transgender disebut. Gender. Ulangi. Non-binary gender. Orang yang tidak mengidentifikasi dirinya antara laki dan perempuan, non-binary gender. Jawaban kurang tepat. Silakan Dewan Juri. Coba diulang lagi, Kak. Orang yang tidak ingin mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki, perempuan maupun transgender disebut. Ya, non-binary gender di dalam payung itu ada agender, gender. Oh, betul. Non-binary, betul. Non-binary gender, betul. Betul. Kurang tepat. Kalau yang benar tuh agender. Nah tuh, kurang tepat. Jadi gimana nih? Individu yang tidak ingin mengidentifikasikan dirinya dengan berbagai label gender itu disebut dengan agender. Non-binary adalah individu yang mengidentifikasikan diri di luar spektrum laki-laki dan perempuan yang diamini secara tradisional. Oke, berarti salah ya. Diganti soal aja. Ini soalnya hangusin aja, diganti soal aja, Amar. Diganti ya, soal. soalnya hangusin aja. Soal baru ya. Kode soal 8 pengetahuan umum. Apa nama aplikasi yang dirilis oleh perusahaan Coach Me LLC? A. Tinder, B. Hornet, C. Wala, atau D. Tantan? Saya ulangi. Apa nama aplikasi yang dirilis oleh perusahaan Coach Me LLC? A. Tinder, B. Hornet, C. Wala, atau D. Tantan? Silahkan dijawab. C. Jawabannya C. Yakin? Yakin. Wala, jawabannya benar. Oke, itu dari Sumut. Terakhir ada dari Sulawesi Selatan. Siap-siap Sulawesi Selatan. Soal nomor 1. Pengetahuan umum. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh manusia terjadi pada bagian. Saya ulangi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tubuh manusia terjadi pada bagian paru-paru alveolus. Ulangi. Paru-paru khususnya di alveolus. Alveolus, jawabannya benar. Soal nomor 2. Ketertarikan baik secara fisik, emosional, romantisme, dan atau seksual yang tidak memandang identitas gender maupun jenis kelamin disebut A. Homoseksual, B. Demiseksual, C. Panseksual, dan D. Aseksual. C. Panseksual. Oke, panseksual jawabannya benar. 3. Tentang Inti Muda Indonesia. Siapa nama Dewan Pengawas selaku bendahara di Inti Muda Indonesia? Saya ulangi. Siapa nama Dewan Pengawas selaku bendahara di Inti Muda Indonesia? 5, 4. Liliana, Kak Liliana. Liana. Yakin? Jawabannya kurang tepat. Gimana Dewan Juri?
kurang tepat. Kurang tepat. Berarti salah ya. Ya. Yang Betul, terakhir. Sorry, betul. Liana kan? Betul. Iya. Nama panjang, Kak. Harusnya Panjang, Lia loh. Andriani. Tapi ini mau merujuk ke nama asli atau nama panggilan? Iya. Kalau dipanggil nama berarti harus nama asli, Sudah, Kak. hangus aja, ganti aja. Aman. Ganti aja. Nggak nyaman. Ya, nggak nyaman, harusnya benar. Ya udah kita ganti aja ya. Soal pengetahuan umum. Saluran di dalam penis, tempat keluarnya urin dan sperma disebut Ureter. ureter. Jawabannya saya kunci, jawabannya salah. Jawabannya uretra. Soal terakhir. Penyakit IMS yang mendapat julukan Raja Singa adalah Sifilis. sifilis. Jawabannya benar. Wah. Oke, itu dia. Kita lanjut aja ya. Ini babak soal rebutan. Soal pertama, dengar baik-baik. Ini minus 50 ya Bang Andri? Betul, sistematikanya sama dengan pilihan ganda sebelumnya. Bisa dilempar? Sama, hampir sama, sama. dengan pilihan ganda Oh, sebelumnya. oke. Hanya 2 penjawab saja yang diizinkan. Soal pertama. Terapi opioid sintetik digunakan sebagai analgesik dan untuk merawat kecanduan dari pengguna golongan opioid seperti heroin, morfin, dan kodein disebut terapi A. Metadon, B. Rumatan, C. Multidon, dan D. Rumahan. Silakan Sumut. A. Metadon. Jawabannya benar. Soal kedua. Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 558.618 yang terdiri atas 427.201 HIV dan 131.417 AIDS. Data ini diambil pada tahun A. 2018, B. 2019, C. 2021, dan D. 2022. Saya ulangi. Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 558.618 yang terdiri atas 427.201 HIV dan 131.417 AIDS. Data ini diambil pada tahun A 2000. Silahkan. Sulsel. Sulawesi Selatan. 2019. Jawabannya salah. Kita lempar Riau. ke Riau. Bismillah 2018. Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah 2021. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Spesifik sel apa saja yang diserang oleh virus HIV di dalam tubuh manusia? A. Sel darah putih dan sel trombosit. B. Sel darah merah dan sel limfosit. C. Sel sperma, sel limfosit dan sel trombosit. Atau D. Sel darah putih dan sel limfosit. Silahkan Kak Andri. Sumut. Silahkan Sumut. D. Ulangi.
D, Kak, D. D. Sel darah putih dan sel limfosit. Benar. Soal selanjutnya. Penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati adalah. Silakan Kak Andri. Sulsel. Sulsel. Hepatitis benar. Soal selanjutnya tentang Inti Muda Indonesia. Ada 2 jenis Dewan Kepengurusan di Organisasi Inti Muda Indonesia. Dewan apa sajakah itu? Silakan Kak Andri. Sumut. Silakan. Ada Dewan Pengawas dan ada Dewan Pengurus. Ya, jawabannya benar. Sebentar. Ini ada dari awal tersebut. Soal berikutnya, soal nomor 6. Nama bunga termahal di dunia adalah A. Jasmine, B. Rafflesia arnoldi, C. Tulip, atau D. Juliet Rose. Silahkan, Andri. Tulip. Jawabannya salah. Silahkan Riau. D. Juliet Rose. Benar. Soal nomor 7. Munculnya bercak putih pada lidah yang permukaannya kasar, tampak berombak dan berbulu adalah gejala penyakit. Silakan, Kak Andri. Sulsel. Kandidiasis oral. Salah. Silakan, Kak Andri. Yang kedua. Sumut. Silakan. Tadi ulang pertanyaannya, Kak. Munculnya bercak putih pada lidah yang permukaannya kasar, tampak berombak dan berbulu adalah gejala penyakit. Sepilis mulut. Salah. Jawabannya oral hairy leukoplakia. Soal nomor 8. Apa nama gurun terpanas di dunia? A. Sahara, B. Gurun Lut, C. Gurun Gobi, atau D. Gurun Kalahari. Silahkan Kak Andri. Sulsel. Gurun Sahara. Jawabannya salah. Silahkan Riau. Gurun Kalahari. Jawabannya salah. Jawabannya Gurun Lut sebagai gurun yang disebut gurun neraka. Soal nomor 9. Gejala berupa nyeri buang air kecil dan cairan abnormal pada penis atau vagina. Pria mengalami nyeri di testis, sedangkan wanita mengalami nyeri di perut bagian bawah adalah gejala untuk jenis IMS. Silahkan Kandri. Sulsel. Gonore atau kencing nanah. Ya, benar. Soal terakhir nomor 10. Sebentar. Soal pengetahuan umum dan tingkat kesulitannya mudah. Nama salah satu dari 7 keajaiban di dunia yang terletak di negara India adalah A. Istana Bangalore, B. Taj Mahal, C. Kota Pink, atau D. Kuil Kapaliswar. Silakan Kandri. Sulawesi Selatan. Taj Mahal. Oke, jawabannya benar. Oke, tepuk tangan buat ketiga tim. Keren semua. Keren. Udah? Semuanya tenangin pikiran dulu. Terakhir. Ya, udah habis. Habis nih kan. Udah. Wah, hebat-hebat banget ya tadi.
Sulsel langsung angkat tangan jawab gitu. Sebentar ya teman-teman, sepertinya lagi ada diskusi. Oke teman-teman, menarik sekali ya pertandingannya. Andri, suaranya kecil kali kak. Sorry. Sekarang ada nggak? Gen, ada ya? Gen. Ada ya? Oke. Selamat untuk semua peserta telah melalui permainan ini sangat baik ya, keren-keren semuanya. Dan mohon maaf bila tadi ada soal-soal yang hangus ya, dikarenakan ada kebiasaan dalam jawabannya. Tapi tetap intinya tujuan dari permainan ini selain kita beradu kecerdasan dan kecermatan, kita ajang silaturahmi dan bersenang-senang ya. Oke. Dan nanti untuk siapa juara 1, juara 2, juara 3 seperti biasa akan kita umumkan di hari Selasa tanggal 5 puncak acara malam 7 ya, jam 7 malam ya. 7 malam. Dan teman-teman jangan terlalu semangat ya, itu resennya dilawar dulu kan keteknya udah kering ya, diturunin aja dulu tangannya, kasihan. Dan untuk teman-teman dari Jabar juga Jatim, terima kasih untuk pelibatannya di perlombaan ini. Jangan lupa ikut juga nanti di acara puncak ya. Kalau begitu, next agenda di Disports Muda di hari ini di sore hari jam 14.30 sekarang akan ada perlombaan apa Kak Amar? Kisah inspiratif habis ini. Kisah inspiratif. Setelah tadi teman-teman terbebani dengan soal-soal yang cukup sulit ya. Sekarang saatnya teman-teman bersantai ria dengan mendengarkan kisah inspiratif dari teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu terima kasih, kita tutup acara Cerdas Cermat ini. Dadah. Saya Andri dan Amar pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dadah semuanya. Thank you. Selamat. Terima kasih juga juri. Dadah. Jabar. Oke, kita stop recording dulu ya. Curang kawan, curang. Riau Dark Horse.